Shalom semua, apa kabar? Oh ya, kok nggak semangat? Tadi nyanyi semangat ya. Apa kabar? Luar biasa ya. Satu hak istimewa untuk kembali ada di Bipro. Ya, jadi ini sebuah kehormatan buat saya ya. Thank you pengurus, thank you ya Bro Heri, thank you Aprilia yang selalu mengingatkan saya ke jalan yang benar, bayangkan. Jadi dia selalu rajin WA saya untuk kasih tahu jadwal saya ya. Jadi thank you. Nah, izinkan saya berbagi hari ini, malam ini ya, tanpa rasa bahwa saya lebih tahu dari kalian, enggak sama sekali ya. Saya enggak pernah berpikir, bayangkan di otak sistem saya enggak ada itu yang saya di sini kemudian berkata saya lebih rohani dari kalian, lebih jago, sama sekali enggak ada. Ya enggak ada sama sekali ya. Jadi izinkan saya berbagi ya, as a friend, sebagai sahabat kalian, mungkin sebagai kakak bagi yang di bawah saya ya. Ini juga ada my brother, ya pendeta Ponco, ya mesti kurang ya, depannya harus ada doktornya ya. Pendeta Dr. Ponco, ya, sebab dia dosen yang memang ya gelar doktornya jelas ya. Jadi mungkin ya bisa dibuktikan secara ilmiah, secara apa saja. Nah, saya nggak tahu. Bipro punya tema encounter, ya kan? Perjumpaan dengan Tuhan, ya kan? Itu kan tema encounter God, ya itu. Ya yang fotonya nggak usah dilihat lah, biasa saja dia itu ya. Nah, saya beritahu buat kita semua. Nah ini dia persoalannya. Tahu nggak? Coba perhatikan baik-baik. Pasang seatbelt pengaman kalian. Sebenarnya begini, Tuhan itu susah dikenali. Tuhan itu enggak bisa dikenali, coba. Sorry. Kita mau kenal Tuhan pakai cara apa? Duit enggak membuat orang bisa kenal Tuhan. Enggak. Ya, kalau duit, kamu bisa kenal artis, kamu bisa kenal penyanyi, kamu bisa kenal pejabat. Kalau duit, bisa saja. Ya, kalian punya duit banyak, kalian bisa kenal pejabat, bisa kenal artis, bisa kenal siapa. Tapi saya harus kasih tahu ini penting. Tuhan itu tidak bisa dikenali dan Tuhan itu tidak bisa dijumpai. Coba. Boeing, NASA, Elon Musk dengan Starlink-nya, kemudian apa lagi? Airbus, gak bisa ketemu Tuhan. Nah, kuncinya ini. Kalau Tuhan tidak memperkenalkan dirinya pada kita tidak bisa kenal Tuhan. Coba, jangan sombong kan. Kita tidak perlu sombong rasa, kita sok kenal Tuhan. Kadang-kadang ada orang rasa sok kenal Tuhan sampai menganggap yang lain, kayaknya di bawahnya dia remeh semua. Jangan. Tuhan tidak bisa dikenali. Tuhan itu tidak bisa dijumpai. Makanya orang berupaya jumpai Tuhan dengan pakai apa? Sesajen lah. Toreh-toreh diri sampai sengsara. Tapi pertanyaannya apakah Tuhan bisa dijumpai? Gak bisa. Tuhan itu susah ditebak. Tuhan itu, nah ini pakai bahasa kerennya nih, bahasa keren. Supaya saya kelihatan keren jadi pendeta lah ya. Nah, bahasa kerennya itu Tuhan itu transcendent. Tahu transcendent? Dia maha kuasa, maha besar, maha tinggi, maha luas, maha dalam, maha tak terselami, maha dahsyat, maha berhikmat, maha segalanya. Lah kita coba bayangkan, otak kita segede bakpao mau ketemu Tuhan. Ya, saya ngomong bakpao karena di luar ada jualan bakpao ya. Saya nggak tahu enak atau tidak. Ya, mungkin enak lah ya. Bakpao Surabaya biasanya enak, apalagi rasa babi. Oh iya, itu pasti enak. Ya, menurut saya babi salah masak saja enak, apalagi benar kan? Ya, karena bahannya sudah enak kan. Nah, maksudnya begini, otak kita segede itu. Coba, kita mau ketemu Tuhan pakai apa? Nah begini, kalau Tuhan tidak mempertemukan dirinya pada kita, ya nggak bisa. Ya kan? Coba. Makanya orang berupaya, ketemu Tuhan dengan cara apa? Bikin acara konser besar. Dengan cara apa? Pembicara idol keren. Dengan cara apa? Semuanya keren. Musiknya keren. LED-nya keren. Fasilitasnya keren. Kita pikir ketemu Tuhan dengan cara begitu. Come on.
Ya ampun, sorry ya. Tuhan itu fulfill. Maaf, apalagi yang nyanyi sembarangan. Tuhan itu tidak butuh penyembahan kita, come on. Tuhan itu tidak butuh pujian kita, come on. Tuhan itu tidak butuh musik kita, come on. Sorga terlalu fulfill, sorga sempurna. Tuhan itu puas. Makanya jangan sempitkan pemikiran tentang Tuhan dengan cara berpikir kita. Kita pikir Tuhan disenengin lewat apa begitu. Tuhan fulfill. Tuhan gak gila penyembahan, maaf. Yang gila penyembahan itu manusia. Tuhan gak gila pujian. Yang gila pujian itu setan. Sekali lagi, Tuhan gak gila pujian. Yang gila pujian itu setan. Makanya kalau ada orang gila pujian, itu kesetanan. Coba. Nah, kalau Tuhan tidak menyatakan dirinya pada kita tidak bisa tahu Tuhan. Coba berpikirlah ya, berpikir. Supaya kita, oh iya ya, saya tidak bisa sombong. Ya. Coba. Tahu, waktu Musa naik ke Gunung Sinai 40 hari. Begitu turun wajahnya penuh kemuliaan. Itu orang Israel ketakutan lihat wajah Musa. Padahal itu wajah pudar juga. Ini belum Tuhan loh. Baru efek dari dia ketemu Tuhan saja. Makanya kan Tuhan berkata sama Musa, tidak ada satupun orang yang bisa memandang wajahku. Karena kalau orang memandang wajahku, mati langsung. Gak mungkin bisa. Ya, tapi berita baik. Tuhan itu sangat baik. Yang setuju katakan amin. Dia memperkenalkan dirinya pada, saya ngomong begini supaya kita gak sombong. Jabatan saya sebagai pendeta, pengalaman saya sebagai pengkhotbah, nothing. Kalau Tuhan tidak menyatakan dirinya pada saya tidak bisa jumpa Tuhan. Uang? Fasilitas? Apa coba? Gelar? Ya ampun. Mau gelar sepanjang apa coba? Nah, saya memberitahu ini begini. Sekarang pertanyaannya. Bagaimana caranya berjumpa dengan Tuhan? Iya kan? Oke. Ayat saya sudah dikasih tahu. Jadi coba kita lihat. Yeremia chapter 29 verse 11 until I think 14. Ya, coba kita lihat. Yeremia 29 coba kita lihat. Thank you ya. Nah tahu nggak, kalau ada nabi yang penderitaannya luar biasa, itu Yeremia. Yeremia itu hidup semasa dengan 4 nabi besar. 1 Daniel, 2 Yeskiel, 3 Yesaya, dan 4 Yeremia. Ya kan? 4 orang ini mungkin usianya hampir sama lah, mirip-mirip lah. Kayak saya sama Pak Ponco. Atau saya sama siapa ya? Bro Hari masih di bawah kita. Ya, dia masih sekia lah ya. Cuman sudah punya anak dan hotelnya banyak. Sementara kita yang lebih tua, ya kita punya kasih sayang. Ya, kita punya kasih karunia. Saya suka bercanda sama teman-teman saya. Iya ya, orang warisannya banyak-banyak, sementara warisan kita adalah kasih sayang. Kita bercanda ya. Enggak lah, warisan kita kan dari surga tidak terbatas. Loh, kok aminnya kurang mantap ini ya? Kita punya warisan sangat banyak ya. Dari kerajaan surga tidak terbatas. Tapi cairnya mesti takut akan Tuhan. Jadi kalau nggak takut Tuhan nggak bisa cair. Oke, nah kembali lagi. Nah Yeremia itu kenapa menderita? Yeremia itu nabi yang hidup waktu pembuangan Babel. Tapi dia tidak ditawan di Babel. Dia ada di Yerusalem. Tapi menderita karena lihat bait Allah di depan mata hancur. Mungkin keluarganya dibunuh. Mungkin lihat orang diperkosa. Bangsa yang disebut bangsa pilihan Allah, kocar kacilkan karena memberontak. Yeremia itu sampai begini, abu ditaruh di kepala, duduk di tanah. Dan dia memberi surat pada orang-orang buangan. Ya, dan suratnya surat yang teguran, tapi juga surat penghiburan. Makanya tahu nggak, setelah itu dia menulis kitab yang isinya ratapan, yaitu kitab ratapan. Itu ratapannya Yeremia, karena melihat semua hal yang buruk di depan matanya. Makanya saking tidak kuatnya menulis, dia pakai asisten penulis namanya Baruk. Baruk itu sekarang kayak itu tuh. Kayak apa sih? Ya penulis.
Ya, kalau sekarang istilahnya ghostwriter gitu ya. Apa sih? Ya, istilah kerennya kan. Ya penulisnya Baruk, bukan dia. Saking gak tahannya dia menulis. Padahal itu penglihatan Yeremia semua. Baruk yang menulis. Ya, nah kitab Yeremia ini adalah kitab yang menurut saya memberi harapan tapi teguran. Makanya dalam Tuhan itu selalu ada janji, ada teguran. Saya ulangi, dalam Tuhan itu selalu berisi dua hal. Satu janji, tapi juga ada teguran. Kalau janji terus, nanti orang jadi sombong. Kalau janji terus, orang jadi seenaknya. Kalau janji terus, orang jadi menggampangkan. Perlu teguran, teguran dan janji. Janji dan teguran, teguran dan janji. Mesti seimbang. Dalam Tuhan itu isinya janji ya, ditepati. Yang percaya katakan amin. Tapi ada teguran. Kalau janji dipenuhi terus, nanti jadi berantakan. Orang seenaknya, orang manja, orang masa bodoh, orang cuek, orang seenaknya dalam kehidupan. Tapi kalau teguran terus, nanti juga bisa hopeless hidupnya. Makanya janji dikenapi, ada teguran, teguran, janji, janji, teguran. Nah, itu seimbang dalam hidup. Nah, dia bilang begini nih. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang apa? Penuh pengharapan. Nah, saya beritahu, kata harapan di sini berasal dari kata asli Ibrani namanya tikwah. Kalau bahasanya Yunani namanya elpis. Ya, kita taunya Elpis Sukaisi sih. Atau Elpis Presley misalnya ya. Nah, kata tikwah itu begini, tali yang tersambung pada masa depan. Makanya kenapa tikwah? Tikwah itu artinya anchor, saup. Kapal segede apapun akan stuck pada pelabuhan kalau ada anchornya, jangkar. Nah, setahu saya selalu ada jangkar, pasti ada tali. Saya nggak tahu nanti ada ahli IT di sini yang menemukan jangkar wifi. Di otak saya belum terbayang sih jangkar pakai wifi. Jangkar selalu ada talinya. Nah, tali itulah yang membuat kapal tetap stuck. Walaupun gelombang gede, kapal tidak akan berlayar kemana-mana karena tetap stuck. Ya ke situ aja. Nah, itu harapan. Nah, harapan itu bukan begini nih. Ini bukan begini. Harapan itu bukan ini. Harapan itu bukan ini. Oh, saya pengen mobil baru dapat. Berarti harapan saya terpenuhi. Bukan. Itu namanya keinginan. Harapan itu bukan begini. Oh, saya pengen rumah besar. Oh, kemudian dapat. Oh, itu harapan saya terpenuhi. Bukan. Karena harapan itu bukan keinginan kita yang terpenuhi. Harapan itu begini. Hidup yang bisa mengerti kehendak Tuhan. Makanya di tengah tantangan seperti apapun gak usah takut. Asal kita mengerti kehendak Tuhan, kita akan cakap menanggung semua keadaan. Kok gak ada yang amin? Tahun ini buat saya agak roller coaster. Ya sudah lewat. Istri saya Maret mesti operasi karena CA, ganas. Sampai sekarang masih treatment. Dia ikut. Cuman ya kadang kalau minum obat agak drop. Jadi bukan drop apa, nafsu makan agak berkurang. Tapi ya kita nikmati. Apakah kemudian kita putus asa di tengah keadaan begitu? Tidak sama sekali. Apakah pelayanan saya semakin berkurang? Oh tidak sama sekali. Saya baru pulang dari satu daerah, 11 jam by car. Saya masuk ke dalam, sekian hari saya tinggal di sana. Setahun saya lakukan ini beberapa kali. Sampai hari ini. Puluhan tahun loh, di tengah jadwal yang sebetulnya, ya sorry ya, kalau cuma jadwal sih, ya anugerah Tuhan lah. Tapi kan saya nggak kejar jadwal. Oh iyalah, makanya saya nggak pernah takut dengan jadwal. Hidup saya nggak di-drive oleh jadwal. Tuhan suruh pergi aja. Kalau enggak ya udah diam. Ya. Tapi kita jadi ngerti kehendak Tuhan sekarang. Oh. Ya ada yang nyinyir juga. Masa pendeta istrinya sakit? Sakit itu bukan aib. Sakit itu tanda kita fragile. Sakit itu tanda bahwa manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Dagingnya pasti mati. Ya, sorry ya, sakit bukan aib. Aib itu kalau nyolong duitnya orang. Nah itu aib. Kopi Pro nggak ada yang setuju dengan saya. Kalau nyolong istrinya orang, nah itu aib. Loh, sakit biasa saja lah.
Sakit juga tidak menunjukkan orang nggak rohani sembarangan lagi. Wah kayaknya nggak rohani kurang doa lagi. Nah itu orang sombong biasanya ngomong begitu. Enggak lah. Jadi kalau di sini ada yang sakit, ya udah. Ya tengking tentu doa. Ya. Nah saya mengajak kita coba. Ayat berikutnya ini keren sekali. 12 coba lihat sampai ayat 14. Ini janji. Dan apabila kamu berseru dan datang berdoa kepadaku, maka aku akan apa? Mendengarkan kamu. Jadi bayangkan, Tuhan itu terbuka untuk selalu terkoneksi dengan kita. Saya ulangi ya, Tuhan itu selalu terbuka untuk selalu terkoneksi dengan kita. Nah, bahasa doa itu sebetulnya begini. Bahasa doa ini sebetulnya. Saya tidak mampu. Ya, bahasa doa itu kan sebenarnya begini. Saya tidak mampu. Makanya saya mau kemampuan dari Tuhan. Makanya kalau orang rasa mampu berdoa sulit. Jadi doa itu harus sadar dalam sebuah kesadaran. Oh iya, saya tidak mampu tanpa Tuhan. Ya, nah kemudian ayat yang ke-13 berkata begini. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Ayat 14 baca sama-sama. Aku akan memberi kamu, yuk kuat, menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, lebih kuat lagi. Dan aku akan memulihkan keadaanmu, akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Nah, dari ayat-ayat ini, saya ingin eksegesis beberapa hal saja ya tentang berjumpa dengan Tuhan, encounter God. Saya sadar ya, orang kalau nggak jumpa dengan Tuhan, berat. Ya. Makanya doa saya selalu satu, Tuhan, aku mau selalu berjumpa denganmu dan disertai oleh Engkau. Itu cukup, nggak ada yang lain. Nah sekarang pertanyaan saya, bagaimana sih kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Nah yang pertama ini dia. Karena Tuhan itu tidak bisa dikenali, Tuhan tidak bisa ditemui, Tuhan itu tidak bisa dijumpai, kecuali Tuhan menyatakan dirinya pada kita dan memperkenalkan dirinya dan menjumpai kita. Makanya betul, untuk berjumpa dengan Tuhan, itu ada alat satu. Alat itu namanya adalah ini dia, yang saya mau beritahu buat kita. Ya, oke, konsentrasi sebentar. Jadi karena Tuhan itu tidak bisa dikenali, tapi betul Tuhan mau memperkenalkan dirinya pada kita. Makanya kita bisa kenal Tuhan kan. Nah, alat untuk kita berjumpa dengan Tuhan, itu ada satu kata yang kita mesti jangan sampai ini kita sepelekan. Namanya covenant, perjanjian. Bipro katakan covenant. Sekali lagi katakan covenant. Jadi Tuhan yang susah dikenali itu menyatakan dirinya lewat perjanjian. Coba. Pak, masa sih? Oh iya. Jadi ikut Tuhan itu tidak bisa sembarangan, tidak bisa. Sekali lagi ya, kita mau ketemu Tuhan pakai apa coba? Sorry ya, sekali lagi, uang nggak bisa membuat kita ketemu Tuhan. Malah banyak orang punya uang, kalau nggak hati-hati ketemunya setan. Iya kan? Sombong, kemudian udah gaya hidupnya belanja-belanja melulu, nggak pernah berpikir mengisi. Uang, saya sering kali berkata, malah kadang-kala uang bisa jadi laknat buat dia. Saya ketemu beberapa orang begitu kaya, hancur hidupnya. Sorry ya, orang hancur itu bukan karena penderitaan terlalu berat. Orang hancur itu kalau tiba-tiba kaya, kemudian tidak kuat mengelola kekayaan. Oh iya. Kan setuju lah ya, semua orang gak siap miskin. Tapi lebih banyak orang yang tidak siap kaya. Saya ketemu beberapa orang ya, tadinya tulus, tadinya benar, pelayanan oke, begitu kaya. Sombongnya minta ampun, bayangkan, dilirik cecak saja marah. Ya. Oh iya, jadi ada orang yang hancur bukan karena penderitaan. Orang hancur karena begini, terlalu banyak kelimpahan. Tidak bisa mengelola dengan benar. Makanya itu menjadi begitu kan. Makanya betul ya, semua keinginan yang terpenuhi, sorry ya, itu belum tentu berkat. Semua keinginan yang terpenuhi, itu bisa saja hukuman karena orangnya ndablek. Ayatnya mana Pak Pendeta? Baca saja. Misalnya di kitab-kitab Keluaran, baca itu. Orang Israel pengen begini, masa kita gak makan daging,
Di Mesir kita makan daging terus, Tuhan kasih lewat angin timur ditiup. Itu daging berjatuhan. Bayangkan orang makan daging. Di mulut masih ada. Langsung disumpel lagi. Langsung sampai keluar dari hidung. Sampai Tuhan hukum gembong-gembong ini karena begini. Kejarnya keinginan. Di tengah kelimpahan malah jadi jahat. Pernah ketemu orang enggak? Begitu kelimpahan, hidupnya langsung berbeda. Tidak simpel lagi, pelayanan menurun, yang dikejar cuma begituan terus dalam kehidupan. Nah, sekarang saya fokus kembali. Jadi Tuhan itu bisa dikenali hanya lewat perjanjian. Makanya betul kan Alkitab kita berisi berapa perjanjian? Tuh, Alkitab kita terdiri dari berapa perjanjian? 2. 1, Old Testament. 2, New Testament. Perjanjian lama, perjanjian baru. Jadi Tuhan itu hanya bisa dikenali lewat perjanjian firman. Makanya betul kan? Kenapa Tuhan menyatakan dirinya lewat firman-Nya? Yaitu firman adalah Allah. Allah adalah firman. Saya dari tadi ngomong perjanjian covenant. Perjanjian itu apa sih Pak Rubin? Perjanjian itu begini. Agreement dari dua belah pihak. Di mana masing-masing pihak harus melakukan bagiannya. Supaya perjanjian itu terpenuhi. Dan itu perjanjian dimeteraikan dengan sumpah. Yang kemudian ditabiskan dengan darah. Saya ulangi. Perjanjian itu agreement, persetujuan dari dua belah pihak. Di mana masing-masing pihak melakukan bagiannya. Yang diikrarkan dengan sumpah. Dimeteraikan dengan darah. Supaya perjanjian itu terlaksana. Saya ulangi lagi. Perjanjian itu adalah persetujuan dari dua belah pihak, di mana masing-masing pihak harus melakukan bagiannya, Tuhan melakukan bagiannya, kita melakukan bagiannya, dan perjanjian itu dengan sumpah dimeteraikan oleh darah, supaya perjanjian itu dapat terlaksana. Kapan salah satu pihak tidak melakukannya, berarti batal. Oke, Ulangan 28 ayat 1-2. Coba lihat ya. Jadi yang dikirim oleh Lani, saya ambil ayatnya tadi Lan. Lani di mana? Oh, ada di belakang. Sudah ya Lan, ayatnya saya sudah bacakan. Jadi saya sudah sah sebagai pembicara Bipro malam ini ya. Ya supaya dia tidak kecewa dan kepahitan sama saya. Enggak lah. Lani ya. Sorry ya, saya tidak pernah tersinggung sama Lani karena saya tidak pernah bersinggungan dengan Lani. Kenapa orang tersinggung? Karena bersinggungan. Jadi kalau pengurus Bipro ada yang banyak tersinggung, ya kalian bersinggungan terus. Bagus. Supaya membentuk karakter jadi rendah hati. Kok nggak ada yang amin kayaknya ya? Oke. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Baik-baik. Oh, kita mendengar saja ngantuk. Saya tahu ke beberapa, nggak usah karunia profetik yang mendengar dan tidak ketahuan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, dan kemudian baca sama-sama yuk Bipro, dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Orang tanya begini, kamu pelayanan berapa tahun? 40 tahun lebih. Kamu pergi kemana saja? Hampir seluruh dunia. Kecuali Afrika saya belum pernah pergi. Saya mendarat di banyak daerah, di pedalaman. Orang tanya, how come? Ya itu. Makanya saya dalam anugerah Tuhan, saya berani berkata, I am a sign wonder. Saya ini tanda ajaib dari Tuhan, bukan saya. Loh, orang kalau punya uang pergi ke luar negeri gampang. Saya pergi ke luar negeri sudah dibiayai, kadang-kala pulang dikasih persembahan. Tapi kalau saya nggak terima, saya nggak terima. Nggak selalu saya harus terima kan. Ada waktu terima, ada waktu tidak. Saya belajar dari Elisa. Kalau Gehazi nggak tahu, waktunya jangan terima, dia terima. Ya repot masalah. Nipu lagi. Loh, ada waktunya terima, ada waktunya tidak. Saya alami ini. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Jadi begini, Tuhan kita itu tidak sembarangan. Makanya dia pakai perjanjian. Wah ini Pak Rubin khotbah Taurat ini terlalu aturan. Saya beritahu ya, hukum kalau dilanggar, ya peristiwa
akhir Agustus kemarin. Makin dilanggar lagi. Saya tidak ngerti akan ngomong apa ke depan. Coba, misal ya, orang jarang mengerti ini. Kasih itu hukum, jangan dilanggar. Makanya Matius 22 berkata, hukum yang terutama dan utama adalah kasih Tuhan Allahmu, bla 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 bla, kasih sesamamu manusia seperti. Jadi begini, lihat kasih itu hukum. Artinya kalau kamu tidak hidup dalam kasih, kamu takut. Karena kamu pasti di penjara. Penjaranya apa? Pahit. Penjaranya apa? Iri. Penjaranya apa? Kecewa. Penjaranya apa? Gundah gulana. Penjaranya apa? Tidak damai sejahtera. Makanya banyak orang terhukum terus hidupnya. Karena tidak melihat kasih itu hukum. Saya ketemu orang, rumah gede. Suami istri nih di rumah gede itu. Dekat jarak sekian meter saja. Ngomong sudah teriak-teriakan. Sorry ya, orang dekat kalau ngomong sudah teriak-teriakan berarti sudah jauh. Yang jauh apanya? Bukan jaraknya, hatinya. Mobil banyak, rumah besar. Tapi suasana kayak neraka. Buat apa? Karena kenapa? Kasih dilanggar. Oh, tempeleng-tempelengan. Ngomong jorok. Ngomong jorok itu kayak menghirup nafas loh, bayangkan. Sampai saya bilang sama prianya, kamu ya, environment begini kalau terus dipelihara, neraka ini. Orang ngomong jorok itu dusta sudah kayak menghirup nafas. Gila nggak? Nah, saya berani negur karena saya nggak punya kepentingan. Saya nggak butuh duit. Saya nggak butuh apapun. Tegur saja. Nah, kalau saya nggak tegur, saya salah. Pak Rubin kelihatannya lembut kok tegas. Oh iyalah. Saya bukan lemah gemulai, saya lembut tapi tegas. Saya lembut sama orang, tapi tegas sama prinsip. Sekarang kebalik, orang tegas sama orang, lembut sama prinsip, kompromi terus. Tegas sama prinsip, sama orang mesti lembut. Makanya saya buat diri sendiri keras, untuk orang lain saya enggak. Oh, saya disiplin diri enggak sembarangan. Saya tahu apa yang saya tonton. Saya tahu bagaimana saya berdoa tiap malam. Saya tahu bagaimana saya bangun, kelola hidup saya. Saya tahu bagaimana saya ngomong. Saya tuh untuk diri sendiri saya keras, saya enggak sembarangan. Sampai orang ngomong begini, kamu nyantai-nyantai lah. Ya kadang nyantai juga. Tapi untuk orang saya lembut. Untuk diri saya tidak mau sembarangan. Karena saya hidup dalam perjanjian. Iya. Yuk. Hukum penting. Coba saya beritahu ya. Orang berkata, kan kasih karunia Pak Rubin. Oh ya, orang membunuh begitu bertobat sungguh-sungguh diampuni enggak? Loh diampuni, tapi ya tetap di penjara. Coba aja. Orang kerampok bertobat sungguh-sungguh diampuni itu kasih karunia Tuhan. Tapi ya tetap di penjara. Karena kalau hukum dilanggar, rusak semuanya. Coba aja, kita sebel sekali kan. Kalau kita lagi berkendara, ada orang lawan arus, kenceng lagi seenaknya. Gak pakai helm sembarangan. Kita marah, semua hukum yang dilanggar. Negara atau komunitas itu hidup dalam kutuk. Hukum itu memberitahu kita bagaimana kita kenal Tuhan. Jangan takut hukum. Yang tidak boleh jadi orang hukuman. Makanya berapa banyak orang merdeka, tapi pahit terus isinya, iri terus isinya. Sampai saya bilang begini, kasihan hidup seperti itu kan. Ada orang kelihatannya keren-keren di permukaan, keroposnya minta ampun di dalam. Begitu ditekan satu titik kelimpungan gak kuat. Udahlah berhentilah, perlente-perlente di panggung, perlente-perlente di kehidupan. Keren-keren cuman di permukaan, udah cukup yang begituan. Ketahuan semua kemarin. Ya. Keropos semua di dalam. Makanya saya selalu bilang, bangsa kita nggak kurang orang pinter, come on. Bangsa kita kurang orang bermoral. Kenapa orang nggak bermoral? Hukum dilanggar. Dari wajahnya kayaknya nggak suka sama saya. Saya nggak tahu. Padahal saya memberitakan firman loh ini. Yuk, hidup dalam perjanjian. Taati bagian kita.
Udah, enggak usah diragukan. Tuhan kalau melakukan bagiannya selalu terbaik. Dia memberkati kita, amin. Dia melindungi kita, amin. Dia menyertai kita, amin. Dia selalu memberkati kita, amin. Bagian kita beribadah, takut akan Tuhan, hormati. Coba di googling aja ya, ada buku bagus banget. Karangan Robert Foster. Kalau nggak salah judulnya Celebrate Discipline. Inward Discipline, Outward Discipline, Community Discipline. Kita hilang sekarang disiplin. Maaf ya. Sekarang nantang orang disiplin gak gampang. Sekarang orang kebaktian saja keringetan gak mau. Coba. Ya ibadah saja orang sekarang. Ya ampun, untuk keringetan gak mau. Makanya AC di dalam gereja kan dingin-dingin. Ya kan? Makanya kalian datang ke sini pakai jaket, saya tahu. Ada yang karena unsur usia kan. Ya kecuali yang memang agak gede-gede, tinggi besar ya kuat lah. Mungkin pakai kaos kuat saja. Karena orang sekarang bayangkan ibadah keringetan saja mana mau. Sorry ya, orang kalau tidak hidup dalam covenant selalu berpikir begini, menyenangkan diri sendiri. Tolong Bipro, para pengurus yang ada, jangan semangat karena punya kepentingan ya. Jangan ibadah karena punya kepentingan loh. Jangan. Ya, saya ibadah dapat apa ini? Pembicaranya keren gak? Musiknya keren gak? Acaranya keren gak? Semuanya keren gak? Nah itu, ibadah sudah punya kepentingan. Buat saya ibadah adalah kehormatan. Amin. Sorry, jangan melihat ibadah itu pengorbanan. Ibadah itu kehormatan. Orang kalau lihat ibadah pengorbanan selalu apa? Iri, selalu apa? Nuntut, selalu kalkulatif. Aku sudah begini kok dapatnya begini, aku begini kok nggak dihargai, aku begini. Maaf, saya sudah dari awal sudah putuskan. Saya di pelayanan siap dilupakan orang. Sebab kalau pelayanan tidak siap dilupakan orang, jangan pelayanan, kecewa pasti. Saya ulangi. Dalam pelayanan siaplah dilupakan orang. Kalau tidak siap ini kecewa. Kan orang pasti lupa. Tapi pegangan kita kan cuma satu. Tuhan tidak pernah lupa. Oh iyalah. Pak, aku sudah begini, kok hasilnya begini, aku begini. Why me? Mengapa terjadi padaku? Why me, Pak? Why me? Tuhan menjawab dari surga, why not? Saya melihat pelayanan, hak istimewa. Makanya orang tanya, kamu semangat terus? Yaitu, karena pelayanan itu kehormatan. Saya tuh punya vitalitas hidup yang susah dilogikakan, tapi nyata. Hari ini loh, api saya membara terus. Makanya saya tuh gampang kesambar oleh hadirat Tuhan di mana saja. Pesing. Orang ngajak doa, sing. Orang ngajak misi, sing. Orang ngajak apa, sing. Orang ngajak apa. Kecuali berantem saya nggak bisa. Kebakar terus. Ngomong misi kebakar, ngomong apa kebakar, ngomong pelayanan kebakar, ngomong kekudusan kebakar, ngomong ketaatan kebakar. Ya itu, jadilah orang yang intimnya intim otomatis. Jangan intim reaktif. Kan ada orang yang intimnya reaktif. Kena kanker dulu baru cari wajah Tuhan. Tabrakan bangkrut dulu baru cari. Itu intim reaktif. Ada juga yang intim aktif. Wah berapa intimu? Ya sehari saya doa 6 jam. Nah orang seperti bisa jadi ahli Taurat. Tapi mari kembangkan menjadi intim otomatis. Otomatis intim. Mau di bus kota, mau di angkutan kota, mau di tempat yang dimana orang ngomong jorok, kita tetap intim sama Tuhan. Mau situasinya apa saja, tidak terpengaruh. Karena begini, kita nggak main perasaan lagi. Karena kita hidup dalam covenant. Sendirian orang pun nggak tahu, dia tahu apa yang harus dia tonton. Sorry ya, ada orang di depan kamera lain, nggak ada kamera lain. Ya itu, orang kalau nggak hidup dalam perjanjian berat.
Sakarepe dhewe, seenak-enaknya, semau gue ya sulit. Dari wajahnya sih berharap saya khotbah melucu. 3 jurus menjadi orang kaya dengan keintiman dari Tuhan. Saya tidak punya bahan itu, maafkan. Yang kedua, mau mengenal Tuhan? Loh, ya tak tutup wis ini enggak. Mau berjumpa dengan Tuhan? Yang kedua, kita kenal Tuhan jelas. Lewat apa? Lewat masalah yang kita hadapi. Tolong tatap wajah saya ya. Dari tadi sudah banyak yang menatap. Jangan sia-siakan masalah. Jangan keluar masalah tanpa belajar. Makanya jangan kenal Tuhan, berjumpa dengan Tuhan itu dengan cara pinjaman orang. Kelola masalah untuk kenal Tuhan. Jangan sia-siakan masalah. Saya tahu yang datang ini wajahnya banyak bermasalah. Masalah dengan kepolisian, masalah dengan pajak, masalah dengan teman, masalah dengan utang, masalah wajahnya wajah masalah semua. Enggak apa-apa, termasuk yang di depan ini juga wajah masalah. Ya, kalau orang berkata, saya enggak punya masalah Pak. Saya tahu dia dekat kuburan. Karena hanya orang mati enggak punya masalah. Tapi bermasalah juga kalau matinya ninggalin masalah. Jadi masalah biasa. Kenapa muncul Daud? Karena ada Goliat. Kenapa muncul Musa? Dan dia harus ada di padang gurun supaya dia rasakan setara dalam hidup ini untuk jadi pemimpin yang lemah lembut. Dia tidak di puncak, dia di padang gurun sama-sama. Tertinggal world view, sudut pandang. Ya kan? Hidup ini kan soal world view kan, sudut pandang, terserah, tergantung. Masalah tidak akan menghancurkan kita. Enggak lah, masalah itu akan menghancurkan kalau responnya salah terhadap masalah. Saya tidak ngajak kalian cari masalah loh, wajahnya bermasalah semua. Ya, kayak Bro Hari aja yang kelihatannya pengusaha yang tetap punya masalah. Apalagi sebelahnya, pendeta juga banyak masalahnya. Cuman kan kelihatan rohani saja, jadi kelihatannya enggak. Tapi begitu kita dekat curhat, ternyata. Padahal kita udah tahu, uratnya saja urat masalah kan sebenarnya. Jadi kelihatan sebenarnya. Nah, kembali lagi. Jadi begini, yang luar biasa, kita itu bisa kenal Tuhan lewat masalah yang kita alami. Makanya jangan cari gampang jalan cepat dalam masalah. Thank you ya. Oke, Ayub yuk. Coba kita lihat Ayub 42 ayat yang kelima. Udah, sebentar lagi saya harus selesai. Karena saya sudah diperingatkan oleh timekeeper bahwa akhir zaman sudah tiba. Ayub kurang apa? Secara liturgi hebat, secara kelihatan orang saleh, secara pemberian hebat, secara pengorbanan luar biasa. Tapi begitu masalah, dia jujur, genuine berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Jadi ternyata dia kenal Tuhan dari pinjaman. Jangan kenal Tuhan karena pinjaman, gak kuat. Kenal Tuhan harus pribadi. Experience with the truth of God. Lewat apa? Proses. Makanya jangan sia-siakan masalah. Makanya jangan keluar dari masalah tanpa mengerti siapa Tuhan. Makanya lewat masalah, upgrade lah kerohanian kita. Jangan orang keluar masalah, malah turun imannya. Sayang. Tetapi sekarang, mataku sendiri memandang engkau. Bayangkan. Setelah kelihatan rohani, kelihatan hebat. Yang parah kan orang selalu ngukur berkat karena dia kaya. Ternyata berat juga loh dia. Dia berkata, oh ya. Bagaimana kenal Tuhan? Lewat orang di sekeliling kita. Makanya saya kan dorong terus kalian dari dulu.
Apapun lah namanya di sini, family altar, komsel, community harus. Saudara mau kenal Tuhan lewat siapa? Ya lewat orang di sekeliling kita. Saya mengalami Tuhan lewat istri saya mengalami Tuhan lewat anak saya lewat mengalami Tuhan lewat komunitas komsel kita mengalami Tuhan lewat saya. Saya mengalami Tuhan lewat orang lain mengalami Tuhan lewat orang lain lagi, orang lain lewat itu. Karena kita berkomunitas, komsel, apapun namanya, family altar, kita ngalami Tuhan. Saya kadang-kadang melihat Tuhan gak usah yang spektakuler. Orang berkata, wah saya pengen melihat Tuhan seperti wah mengguntur, petir guntur halilintar, apa itu namanya, gunung berasap, tiba-tiba matahari berhenti untuk beberapa saat. Saya bilang, mas, terlalu spektakuler, malah kamu pingsan gak lihat Tuhan. Teman saya pengusaha di Semarang, keren, cuman kalah ganteng sama saya, tapi dia kaya saja. Ya, kaya, rumah di candi besar, usahanya maju, diberkati, luar biasa. Istrinya kena kanker stadium 4. Salah satu efeknya adalah nggak bisa pup, oksigen harus kenceng. Itu orang normal begitu ngirup oksigen, kolaps langsung. Tahu nggak? Saking nggak bisanya BAB. Suami saya ini loh pengusaha, teman saya ini suaminya. Ambil kantong plastik, ngambilin pup istrinya berbulan-bulan. Sementara teman-temannya goda begini, udahlah ketelan bawa cewek. Ngapain? Kamu bukan pendeta lagi. Lagian kamu kan punya keinginan juga, libidomu terus gimana? Memang di sekitar kita kan banyak sontoloyo nggak jelas begitu kan. Bapak Ibu dia layani istrinya berbulan-bulan, tungguin di rumah sakit. Ambilin kotoran istrinya pakai plastik. Maaf ya dia cuti. Saya ketemu dia, saya berkata, saya melihat Tuhan lewat hidup kamu. Saya lihat Tuhan waktu seorang perawat merawat orang tanpa pamrih. Saya melihat Tuhan ketika pendeta melayani dengan tulus tanpa ada motif apapun. Saya melihat Tuhan kalau seorang guru ngajar anak-anak yang berkebutuhan khusus dengan hati yang rela. I see the Lord. Nggak usah yang mulu-mulu. Nggak perlu panggung raksasa dulu, nggak perlu pembicara idol dulu, nggak perlu acara konser hebat dulu, baru kita melihat Tuhan. Lihat Tuhan. Lewat kehidupan. Saya lihat Tuhan ada orang-orang yang lemah tapi kuat. Saya lihat Tuhan ada orang-orang yang kurang tapi memberi. Saya lihat Tuhan ada orang-orang yang mesti merawat orang-orang yang nggak mampu. Sementara dia sendiri pas-pasan. I see the Lord. Ayatnya di mana? Matius 24 kan? 25 ayat 40. Waktu aku telanjang kamu memberi aku makan, waktu pakaian, waktu aku lapar kamu. Kapan Tuhan telanjang, kapan Tuhan lapar, kapan Tuhan di penjara? Apapun yang kamu lakukan untuk mereka, kamu lakukan untuk aku. Kamu lihat Tuhan. Ya jelas. Jumpa dengan Tuhan lewat keintiman dengan Roh Kudus. Ya. Saya dorong bergaul erat dengan Roh Kudus. Tandanya bukan bahasa roh. Orang karismatik ukur dekat dengan Roh Kudus cuman bahasa roh. Saya berbahasa roh, Bapak Ibu. Tanda orang intim dengan Roh Tuhan itu adalah ini. Kehendak Tuhan lebih penting daripada keinginannya. Dan buah rohnya nyata. Oh saya berbahasa roh, ajak saya bahasa roh yuk. Saya akan bisa berjam-jam berbahasa roh. Tapi pertanyaannya, manifestasinya ada enggak? Orang bahasa roh kenceng, nipu tetap kenceng. Orang bahasa roh kenceng, bohongnya kenceng, bisa. Pelawak banyak yang mati, kenapa? Ngelucu tapi tidak dikuasai sukacita. Makanya kalau enggak dikuasai Roh Kudus, enggak ada sukacita. Loh banyak pelawak ya, ngelucu membuat orang tertawa, tapi dirinya pulang bunuh diri. Mesti minum obat penenang, kenapa? Karena melucu tapi tidak dikuasai sukacita dari dalam. Nah, saya tutup. Kalau orang berjumpa dengan Tuhan, pasti perubahannya akan nyata. Inside out. Everybody say inside out. Everybody say inside out. Dari dalam keluar. Nanti baca Kisah Rasul 9 ya. Saulus itu ahli Taurat.
Tapi waktu di Damsyik Street, dia berjumpa dengan Tuhan. Tahu nggak, pertanyaannya ada dua. Aneh sekali. Who are you, Lord? Orang yang tahu Taurat tanya begini, siapa engkau Tuhan? Tahu, gelar tidak membuat orang bisa kenal Tuhan. Kalau hatinya tidak dijamah Tuhan. Tahu nggak kata siapa engkau Tuhan? Itu artinya kerinduan. Siapa engkau Tuhan? Kemudian pertanyaan kedua asik sekali. Apa yang harus aku lakukan? Itu artinya prioritas. Makanya orang yang jumpa dengan Tuhan selalu ini. Selalu punya kerinduan. Dan selalu punya prioritas. Hanya menyenangkan hati Tuhan. Gak ada yang lain. Bisnis kita menyenangkan Tuhan gak? Keluarga kita menyenangkan Tuhan gak? Uang yang dipercayakan itu untuk menyenangkan Tuhan atau tidak? Sebab orang yang jumpa dengan Tuhan, kerinduannya beda, prioritasnya berbeda. God bless you all, Bipro, kenali Tuhanmu. Sebab begini, saya tutup dengan ayat ini. Daniel pasal 11 berkata, umat yang mengenal Allahnya akan tetap apa? Kuat dan apa? Bertindak. Ayat 32. Daniel 11 ayat 32. Umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan apa? Bertindak. Kenapa kau bukan bangsa? Karena bangsa hanya menuju Israel. Kalau sudah umat seluruh bumi termasuk kita. Saya ulangi, kalau bangsa nanti hanya menuju Israel saja. Tapi kalau sudah umat seluruh bumi. Ya kan? Makanya orang yang kenal Tuhan kuat. Tapi gak cuma kuat, bertindak. Bentuk pertahanan terbaik bukan bertahan. Bentuk pertahanan terbaik menyerang. Makanya orang kenal Tuhan selalu progresif. Gak defensif. Apalagi mundur. Gak ada itu. Selalu bergerak. God bless you all. Tuhan memberkati.